Ya, sekarang kita akan melihat beberapa latihan terkait ruang vektor R3. Soal yang pertama kita punya terkait ruang bagian, ya. Jadi untuk ruang bagian di sini kita perlu mempunyai beberapa sifat yang harus dipenuhi, gitu ya. Apakah himpunan ini merupakan ruang bagian dari R3 atau tidak? Himpunan ini disebut ruang bagian apabila memenuhi ketertutupan terhadap operasi penjumlahan dan ketertutupan terhadap perkalian skalar, dan himpunannya tentunya tidak boleh kosong gitu. Nah, di sini kita bisa sederhanakan dengan mengecek ketertutupan terhadap kombinasi linier. Kita ambil sembarang vektor, di sini saya pakai penulisan dengan tanda panah, dan dua buah vektor elemen S, dan saya ambil satu buah skalar, ya. Lalu kita cek X, KX tambah Y, gitu. Ini harus ada di S, jika dia ruang bagian. Jika dia bukan ruang bagian, berarti belum tentu ada di S, ya. Coba, berarti di sini X-nya, saya tulis dulu, X1, X2, X3, yang memenuhi 2X1 kurang X2 tambah X3-nya 0, ya. Lalu Y juga sama, Y1, Y2, Y3 yang memenuhi 2Y1 kurang Y2 tambah Y3-nya 0. Jadi sekarang kita mau hitung dulu Kx tambah Y-nya apa. Kx tambah Y-nya ini merupakan K dikali X1, X2, X3 ditambah Y1, Y2, Y3. Dan kita bisa lakukan operasi perkalian dengan skalar dan penjumlahan seperti standar, seperti biasa. Jadi Kx1, Kx2, Kx3 ditambah Y1, Y2, Y3. Dan ini kita akan peroleh Kx1 tambah Y1, Kx2 tambah Y2, dan Kx3 tambah Y3. Nah, sekarang untuk mengecek dia ada di himpunan S atau tidak, kita harus cek apakah 2 kali unsur pertama dikurangi unsur kedua ditambah unsur ketiganya 0 atau tidak. Kita harus cek seperti itu. Berarti 2 dikali Kx1 tambah Y1 dikurangi Kx2 tambah Y2 ditambah Kx3 tambah Y3-nya jadi apa? Gitu ya. Apakah 0 atau tidak? Nah, di sini kita bisa perhatikan, saya akan keluarkan seluruh nilai K-nya, dan saya kelompokkan dalam bentuk sebagai berikut. Jadi 2X1 dikurangi X2 tambah X3 ditambah 2Y1 kurang Y2 tambah Y3. Kita tahu ini sama dengan 0 berdasarkan pengambilan vektor kita. Ini juga sama dengan 0. Berarti ini K dikali 0 yang adalah 0. Jadi Kx plus Y ini ada di himpunan S. Kesimpulannya, dia ruang bagian dari R3, ya. Selanjutnya, kita akan mengecek apakah basis atau tidak di sini. Lalu, jika dia basis, kita coba tuliskan dia sebagai kombinasi linier dari B. Untuk mengecek basis di R3, kita cukup membuat matriks B. Di sini saya kasih kurung siku, agar membedakan dia dari himpunan B. Matriksnya adalah vektor-vektornya kita susun per kolom. Min 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Seperti ini. Dan kita cek, apabila determinan B-nya tidak 0, berarti dia basis untuk R3. Apabila determinannya 0, berarti dia bukan basis. Jadi determinan dari matriks B, kita bisa mengambil ekspansi kolom ketiga, boleh, perluasan kolom ketiga, plus min plus jadinya ya. Oke, jadi plus dari 1 dikali min 1, 1, 1, 1. Ini adalah
min 2. Min 2 tidak 0 ya. Jadi dia basis ya. Ini yang A. Lalu yang B, tuliskan 420 sebagai kombinasi linear dari B. Artinya kamu ingin menulis 420 sama dengan alfa dikali min 110 tambah beta kali 110 tambah gamma kali 001. Nah, kita ingin menentukan alfa, beta, dan gammanya. Dalam kasus ini kita akan punya minus alfa tambah beta, alfa tambah beta, dan gamma. Di sini kita punya sistem persamaan jadinya ya. Jadi sesuai dengan kesamaan di setiap komponennya, minus alfa tambah betanya 4, alfa tambah betanya 2, dan gammanya 0. Oke, gammanya sudah selesai, 0. Alfa dan betanya bisa kita gunakan, ya terserah mau eliminasi Gauss, atau metode eliminasi biasa juga boleh, ya. Jadi minus alfa tambah B, alfa tambah B. Itu adalah 4 dan 2. Kita bisa jumlahkan, kita punya 2 beta, itu adalah 6, berarti betanya adalah 3. Artinya, alfanya adalah 2 kurang beta, yaitu min 1 ya. Jadi, penulisannya kita bisa lihat di bagian sini. Kombinasi linearnya adalah minus dari min 110 ditambah 3 kali 110 tambah 0 dikali 001. Seperti itu. Lalu, di sini jika kita punya B1, ini adalah basis di R3, kita ingin menunjukkan bahwa B2 itu juga basis di R3. Artinya, jika dia basis di R3, berarti dia bebas linear dan juga membangun. Jadi kita bisa punya, misalkan kita lihat dulu bebas linearnya. Bebas linear artinya di sini kombinasi linear dari B1, misalkan saya namakan C1 vektor U tambah C2 vektor V tambah C3 vektor W. Jika kita buat kombinasi linear dari vektor 0-nya, ini hanya akan mempunyai solusi tunggal, yaitu C1, C2, C3-nya harus 0. Sekarang kita mau lihat kebebas linearan dari B2. Kita beri nama K1, begitu ya. U tambah V tambah K2, V tambah W, tambah K3, U tambah W. Kita buat dia jadi vektor 0. Nah, sekarang kita bisa susun ulang ini menjadi K1 tambah K3 dari U tambah ini K1 tambah K2 dari V tambah K2 tambah K3 dari W. Itu jadi vektor 0. Jika kita cocokkan dari informasi yang sudah kita ketahui, maka kita punya sistem persamaan linear K1 tambah K3-nya 0, karena dia sama dengan C1, K1 tambah K2-nya 0, dan K2 tambah K3-nya juga 0. Ya. Dan ini bisa diselesaikan sistem persamaan linearnya. Nah, ini saya serahkan untuk diverifikasi bahwa solusinya juga tunggal. Itu K1, K2, dan K3-nya pasti 0 gitu. Maka dari itu B2 juga bebas linear. Sekarang kita ingin mengecek sifat membangun atau merentangnya ya. Berarti kita akan ambil sembarang vektor. Saya ambil vektor X begitu di R3. Maka solusi dari kombinasi linear ini itu ada ya. Jadi ini ada solusinya. Ada solusi artinya kita bisa menemukan C1, C2, dan C3-nya. Sekarang kita akan cek apakah vektor X ini bisa dituliskan sebagai kombinasi linear dari U tambah V, V tambah W, dan U tambah W. Sekarang vektor X ini kita tuliskan sebagai ini, kombinasi linearnya. Jadi K1 U tambah V tambah K2 V tambah W tambah K3 U tambah W. Dan ini dengan trik yang sebelumnya kita tuliskan dia jadi seperti ini ya. K1 tambah K3 kali U tambah K1 tambah K2 kali V tambah
K2 tambah K3 kali W. Pengennya dia bernilai sama dengan X. Berarti kita punya sistem persamaan linier. K1 tambah K3 sama dengan C1. K1 tambah K2 sama dengan C2. Dan K2 tambah K3 sama dengan C3. Nah, di sini saya serahkan lagi bahwa ini ada solusinya. Ada solusinya. Maka dari itu dia juga merentang. Sehingga B2 juga merupakan basis di R3. Karena dia bebas linier dan merentang. Seperti itu.